Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Rancaneru di channel yang membahas tentang seni budaya kehidupan sehari serta wisata, teman-teman. Dan di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara. Terima kasih yang sudah mendukung. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, kita sebagai orang Jawa itu harus berbangga diri, teman-teman, karena orang Jawa, leluhur orang Jawa itu memiliki dan mewariskan kekayaan berupa budaya dan tradisi, teman-teman, yang begitu banyaknya, teman-teman. Saya tertarik sekali dengan kebudayaan Jawa, teman-teman, dan juga tradisinya, ya teman-teman. Makanya saya ingin membahas kebudayaan kita ini di dalam channel saya, di dalam video-video saya, teman-teman. Dan memang sebagian sudah saya bahas tentang ajaran-ajaran serta tradisi dan kebudayaan Jawa, teman-teman. Walaupun sebelumnya awal-awal saya membuat channel ini, saya telah membuat channel menggambar, ya teman-teman. Saya tertarik untuk membahas kebudayaan ini, makanya di dalam deskripsi saya menuliskan bahwa channel Rancaneru itu membahas tentang seni, budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari serta filosofi dan sedikit sejarah Nusantara, teman-teman. Teman-teman, di dalam video saya kali ini saya ingin membahas tentang istilah silsilah keturunan, ya teman-teman, dalam menurut Jawa, teman-teman. Dalam Jawa itu ada sekitar 18, ya teman-teman. Ya, ada 18 silsilah di Jawa, teman-teman. Kalau selama ini kita mengenal 7 turunan, ya teman-teman, itu belum ada separuhnya, teman-teman, karena memang ada 18 silsilah keturunan yang ada di Jawa, teman-teman. Pada keturunan pertama itu disebut anak, ya teman-teman. Anak itu adalah ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan. Keturunan itu melahirkan keturunan. Nah, keturunan itu disebut anak, ya teman-teman. Sedangkan anak itu kalau memanggil kepada orang yang telah melahirkan atau orang tuanya itu dengan sebutan bapak dan ibu, teman-teman. Bapak itu untuk orang tua laki-laki dan ibu untuk orang tua perempuan, teman-teman. Sedangkan orang tua itu memiliki anak itu bisa lebih dari satu, misalkan bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, teman-teman. Anak yang pertama itu disebut anak barep, ya teman-teman. Oleh anak yang kedua, ketiga dan seterusnya itu dipanggil dengan sebutan kakang, ya, atau Mbak Yu, ya teman-teman. Tapi sedangkan untuk anak yang kedua, ketiga seterusnya itu dipanggil adik oleh anak yang pertama. Untuk sebutan hubungan antara anak nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebut sedulur, ya teman-teman, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah saudara. Sebutan anak kepada saudara-saudara orang tua itu, ya teman-teman, untuk saudara muda orang tua atau adik-adiknya orang tua itu adalah Pak Lek, Bule, atau Lek, gitu saja, ya teman-teman. Dan kalau di bahasa Indonesianya adalah Om, ya teman-teman, Om dan Tante. Sedangkan untuk sebutan kepada saudara tua dari orang tua itu adalah Pak D atau Bude. Bahkan ada yang manggil Wak, ya, itu terutama di Jawa bagian barat, ya, Jawa Tengah bagian barat, ya teman-teman. Untuk kepada anak-anak dari saudara orang tua itu nama sebutannya sama dengan yaitu keponakan, ya teman-teman. Kakang keponakan atau adik keponakan, ya teman-teman. Sebagian wilayah di Jawa Tengah bagian timur itu bisa disebut sebagai misanan, teman-teman. Itu adalah saudara dari anak dari saudara orang tua kita, ya teman-teman. Selanjutnya adalah keturunan nomor 2.
Keturunan nomor 2 itu disebut putu atau wayah. Nah, putu atau wayah itu adalah ketika seorang anak itu mendapatkan pasangan atau mendapatkan jodoh dan menikah. Nah, keturunan yang dilahirkan dari anak itu disebut putu atau wayah, teman-teman. Sedangkan putu atau wayah itu akan memanggil orang tua dari orang tuanya atau ayah ibu orang tuanya itu dengan sebutan simbah, teman-teman. Kemudian ya, yang ketiga itu keturunan dari putu atau wayah itu disebut buyut. Untuk panggilan ya, untuk panggilan kepada orang tuanya simbah itu juga buyut, sama teman-teman. Terus yang keempat itu disebut pipit, teman-teman. Nah, pipit itu anak dari keturunan dari buyut ya, teman-teman. Sedangkan pipit itu memanggil orang tua dari buyut itu adalah canggah, teman-teman. Terus yang kelima adalah wareng. Wareng itu adalah anak keturunan dari pipit. Nah, ini untuk memanggil orang tua dari canggah itu manggilnya adalah wareng juga, teman-teman. Dan yang keenam adalah udek-udek. Itu panggilannya juga untuk orang tua dari wareng itu juga udek-udek, sama, teman-teman. Terus kemudian yang ketujuh itu adalah gandong siwur. Untuk memanggil orang tua daripada udek-udek itu juga gandong siwur, teman-teman. Sampai di keturunan ketujuh ini, teman-teman, ini yang selama ini kita ketahui. Bahkan keturunan ketujuh ini menjadi tolak ukur sebuah kekayaan, teman-teman. Orang bisa dikatakan kaya raya itu apabila itu istilahnya itu hartanya tidak akan habis dimakan ke 7 turunan. Nah, kata-kata itu sering kita dengar, teman-teman. Tetapi sampai di sini itu belum ada separohnya, teman-teman, karena tidak hanya 7 tetapi sampai ke 18, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke urutan ke-8, teman-teman, yaitu anak keturunan ke-8 itu disebut cicip moning, teman-teman. Cicip moning ini memanggil orang tua dari gandong siwur itu adalah berupa senre. Selanjutnya keturunan ke-9 itu adalah debok gosok ya. Terus yang ke-10 itu adalah galih asem. Terus yang ke-11 itu adalah geropak waton, teman-teman. Dan yang ke-12 itu adalah cendeng. Terus yang ke-13 itu giyeng, teman-teman. Yang ke-14 itu adalah cumpleng. Yang ke-15 itu adalah ampleng, teman-teman. Keturunan ke-16 disebut adalah menyaman. Dan yang ke-17 adalah menyo-menyo, teman-teman. Dan yang terakhir, keturunan terakhir adalah terah tumerah, teman-teman. Terah tumerah ini adalah silsilah garis keturunan yang paling tinggi yang tertulis di tradisi dan kebudayaan Jawa, teman-teman. Setelah Mbah Terah Tumerah ini tidak ada lagi, teman-teman. Tetapi itu kita patut berbangga karena di daerah lain selain Jawa itu tidak sebanyak itu, teman-teman. Bahkan di dalam bahasa Indonesia pun tidak sampai sejauh itu, teman-teman. Teman-teman, begitulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.